Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salva Nurdianti Aziz dari S1 Keperawatan B. Di sini saya akan mempresentasikan biografi Muhammad Yamin. Dan terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari biografi. Biografi merupakan tulisan yang berisi tentang kehidupan seseorang dengan bentuknya bisa pendek maupun panjang, serta dituliskan oleh orang lain. Dan isi dari biografi ialah perjalanan hidup seseorang yang hampir dengan secara detail, mulai dari kelahiran, hal-hal penting dalam hidupnya yang membuat terkenal melalui karya, prestasi, atau pemikirannya hingga kematiannya. Biografi Muhammad Yamin. Nama adalah Muhammad Yamin, tepat tanggal lahir di Tawali, Sawah Lunto. Ia dilahirkan pada tanggal 24 Agustus 1903 dan ia juga meninggal di Jakarta 17 Oktober 1962. Pendidikannya yaitu di Universitas Indonesia. Dan ia punya istri yaitu Siti Sundari dan anaknya bernama Dang Rahadian Sinayangsih Yamin. Dia berkebangsaan negara Republik Indonesia. Muhammad Yamin merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khotib dan Siti Syahadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dan 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain Muhammad Yamin, seseorang pendidik Jamaluddin Adinegoro, seseorang wartawan terkemuka, dan Ramana Usman, pelopor Korps Diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Muhammad Amir juga merupakan tokoh penggerakkan kemerdekaan Indonesia. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Holadec Indelaj School atau HIS Palembang. Kemudian melanjutkan ke Algemene Middelbare School AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan KE. Namun, setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda, ia harus diurungnya dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Rijkshogeschool de Batavia atau Sekolah Hukum di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas Hukum di Universitas Indonesia dan berhasil memperoleh gelar Mr. Indonesian atau Sarjana Hukum pada tahun 1932. Kesusastraan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an. Semasa masa Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera atau sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya yaitu Tanah Air. Yang dimaksud Tanah Air adalah Minangkabau, Sumatera, dan Tanah Air merupakan himpunan modern Melayu pertama yang diterbitkan. Himpunan Yamin yang kedua, yaitu Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting bagi sejarah karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah jiwa yang muncul juga pada tahun yang sama. Dalam puisinya, Yamin banyak menggunakan bentuk soneta bayang, dipinjam dari literatur Belanda. Walaupun Yamin melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya, ia masih lebih menempati norma-norma klasik bahasa Melayu yang berbanding dengan generasi-generasi penulis yang lebih muda. Ia juga menerbitkan banyak drama, esai, novel, sejarah, dan puisi.
Pada tahun 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Pada tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar bersama Adenan Kapau Gani dan Amir Saripudin, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindra. Tahun 1939, ia terpilih sebagai anggota Polskrad. Politik dari Muhammad Yamin. Karir politik Muhammad Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu, ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatera Bond dan menyusun ikrah Sumpah Pemuda yang dipajakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bangsa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Organisasi Indonesia Muda Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Muhammad Yamin juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipangku oleh Muhammad Yamin antara lain sebagai anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman pada tahun 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1953 sampai 1955. Ketua Dewan Perencanaan Nasional dibantu oleh 3 wakil ketua yaitu Ukar Baratakusumah Soekardi Sakirman melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan sampai 1963. Menteri Sosial Kebudayaan 1959 sampai 1960, Ketua Dewan Pengawasan IKBN antara 1962 dan Menteri Penerangan. Saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan, tanpa gerasi dan remisi. Ia mengeluarkan 950 orang tahanan yang dicap komunis dan sosialis. Atas kebijakan itu, ia dikritik oleh anggota DPR, namun Yamin berani bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemudian, di saat menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan Kebudayaan, Yamin banyak mendorong pendirian universitas negeri dan swasta di negara Indonesia. Keluarga Profesor Muhammad Yamin. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra dan Rahadian Senayangsih Yamin. Pada tahun 1969, Dian melangsungkan pernikahan dengan Gusti Raden Ayu Retno Satuti, putri tertua dari Mangkunegoro. Karya-karya dari Profesor Muhammad Yamin terdiri dari Tanah Air pada tahun 1922, Indonesia Tumpah Darahku pada tahun 1928, Kalau Dewa Tara Sudah Berkata atau drama pada tahun 1932, Ken Arok dan Ken Dedes drama pada tahun 1934, Sejarah Peperangan di Panegara 1945, dan Tan Malaka pada tahun 1945. Penghargaan dari Muhammad Yamin yaitu Bintang Mahaputra Republik Indonesia, tanda penghargaan tertinggi dari Republik Indonesia atas jasa-jasanya pada nusa dan bangsa. Korps Politi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada Panca Dharma Korps. Panglima Kostrad atas jasanya menciptakan Pataka
Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Itulah presentasi dari saya, dari Profesor Muhammad Yamin. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang tepat ataupun bahasa yang kurang enak didengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.